terbit di semua media, termasuk Semua media nasional. media. Ini belum dikirimkan ini teman-teman. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Puji syukur kita hadirkan ke Allah Subhanahu wa taala atas kelimpahan nikmat sehat sehingga kita bisa berjumpa lagi di proses pendampingan individu ketiga program pendidikan guru penggerak. Baik, Pak Sahman, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Arif. Baik, mohon izin Tiang Irfan Wibisono pada kesempatan kali ini akan melakukan pendampingan, pendampingan individu yang ketiga. Alhamdulillah dari bulan lalu pendampingannya secara daring karena pandemi yang mulai meningkat. Alhamdulillah untuk pertemuan kali ini sudah sedikit-sedikit bisa dilaksanakan secara daring. Terima kasih Bu, nggak direpot-repot. Dikat aja dulu. Nggak apa. Jadi untuk pendampingan kali ini, mohon izin Pak Saman, adapun poin-poinnya adalah yang pertama refleksi pembelajaran 1 bulan terakhir, yang kedua diskusi mengenai tindak lanjut pemetaan karakter murid ya, yang ketiga terkait komunikasi terkait visi misi dan program sekolah yang berdampak pada murid. Berikutnya adalah rencana yang dilakukan oleh calon penggerak terkait praktek implementasi mengenai visi dan misi. Dan terakhir adalah seperti biasa refleksi untuk pendampingan hari ini. Baik, bismillah, langsung kita mulai Pak Saman. Sudah siap ya? Siap. Nah, ini kita refleksi 1 bulan terakhir. Mungkin bisa diceritakan Pak Saman apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir dan apa mungkin capaian-capaiannya. Oke, silahkan. Baik. Terima kasih Pak Irfan atas kesempatannya. Jadi selama 1 bulan terakhir ini saya mempelajari modul 2.1 tentang memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Siap. Kemudian modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional, dan yang baru-baru ini tentang modul 2.3 tentang coaching. Ya. Selama 1 bulan ini capaian yang saya dapatkan yakni mampu menunjukkan pemahaman pembelajaran berdiferensi dan dapat melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid yang berdasarkan minat, kesiapan, dan profil belajar. Kemudian saya mampu mengkaitkan peranan aspek sosial dan emosional dalam keseharian sebagai guru, serta mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Masya Allah, itu capaian-capaian yang saya dapatkan selama 1 bulan ini. Dan untuk pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, alhamdulillah sudah saya lakukan. Baik, terima kasih Pak Saman. Jadi luar biasa sekali modul kedua ini lebih banyak ini ya aplikasi yang di lapangan. Luar biasa sekali. Dan semoga memang seperti tujuan guru penggerak adalah untuk memerdekakan siswa dalam proses pembelajaran sehingga sesuai dengan diferensiasinya, siswanya minatnya apa, bakatnya seperti apa, jadi bisa tersalurkan. Betul, luar biasa. Baik, terima kasih Pak Saman. Kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu tentang pemetaan karakter murid. Nah, di antaranya adalah yang pertama, mohon izin, apa hal yang menarik yang Pak Sahman dapatkan ketika melakukan pemetaan karakter murid di kelas? Mungkin bisa diceritakan. Terima kasih Pak Arif. Setelah kemarin saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, sangat terlihat bahwa hal menarik yang saya dapatkan ketika melakukan pemetaan karakter murid di kelas itu adalah murid memiliki kemampuan dan karakter yang berbeda-beda satu sama lain. Dengan demikian saya tentu harus mampu dan bisa mana kesiapan murid, baik itu minat, kesiapan belajar, dan profil murid itu yang saya petakan. Itu Pak. Oke. Baik, jadi hal-hal yang menarik ya, yaitu selama ini kita mengabaikan karakter siswa, tapi mulai dari sekarang ternyata karakter siswa itu unik dan beragam, seperti itu yang saya katakan.
kemudian juga memetakan dari kesiapan belajarnya, mulai dari minat, mulai dari bakat, ya. Dan terakhir adalah memetakan dari segi profil Pancasilanya. Ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Setelah Pak Sahman mendapatkan profil karakter murid, ya, perubahan pembelajaran apa yang Pak Sahman terapkan menggunakan data-data tersebut? Terima kasih, Farid. Perubahan pembelajaran yang saya terapkan dengan menggunakan data-data tersebut adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Siap, pembelajaran Iya, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial manusia emosional. Pembelajaran ini akan menjadi kompas saya agar pemenuhan belajar murid bisa tercapai. Itu Farid, sehingga kaitan dengan bagaimana karakter, kemampuan yang berbeda-beda itu bisa terlihat, Farid. Oke. Jadi melalui pembelajaran berdiferensiasi itu sebagai patokannya ya, sebagai kompas itu penunjuk arahnya guys. Nah, jadinya agar perbedaan minat bakat karakter siswa itu bisa diarahkan. Luar biasa. Baik, terima kasih Pak Saman. Kemudian kita lanjut ke poin yang ketiga, yaitu tentang proses komunikasi terkait visi, misi, dan program sekolah yang berdampak pada murid, ya. Baik, pertanyaan yang pertama, setelah kemarin ya, setelah menyusun draft visi, misi, dan program sekolah yang berdampak pada murid, nah pada lokakarya daring kemarin ya, nah itu bagaimana kelanjutan implementasinya di sekolah? Baik, Pak Arif, kelanjutan dari program tersebut yang saya terima setelah lokakarya itu, sejauh ini implementasi yang saya lakukan terhadap draft daripada visi misi tersebut sejauh ini bisa terlaksana. Salah satu program yang ada di visi misi saya itu adalah terbitnya salah satu buletin itu, Pak. Dan alhamdulillah pada ini sudah melalui dalam proses cetak. Itu salah satu yang program yang salah satu program yang ada di dalam visi misi saya. Baik, Ana ya, membuat buletin sekolah. Buletin sekolah. Kalau mungkin bisa diceritakan sedikit buletinnya itu nanti rubrik-rubriknya apa saja, Pak? Terima kasih. Jadi di buletin sekolah itu ada beberapa rubrik tentang pendidikan, ada ya, kemudian rubrik tentang lingkungan, ya, itu lingkungan yang ada di sekolah, dan ada beberapa rubrik yang memang sesuai dengan karakteristik dari buletin tersebut. Apakah nanti siswa dilibatkan dalam penulisan buletin? Kebetulan di sekolah saya memang sudah ada ekskul jurnalistik, Pak Arif. Itu yang saya potensi siswa dan murid tersebut yang saya pakai. Siapa yang minat di ekskul jurnalistik, itu yang saya bagikan angket dulu siapa yang minat. Dan memang itu sudah berjalan sejak beberapa bulan terakhir ini. Meskipun pandemi, alhamdulillah sekolah kita memang salah satu sekolah yang diizinkan untuk tatap muka, Pak Arif, sehingga alhamdulillah apa yang menjadi hajat program ini bisa terlaksana. Dan memang saya melibatkan siswa itu sebagai wartawan cilik, dan saya yang langsung editing setelah adik-adik menuliskan draft tersebut. Pak Sahman langsung editornya. Luar biasa. Semoga berjalan lancar, Pak Sahman, dan bermanfaat. Pertanyaan yang kedua, sudahkah Pak Sahman mengkomunikasikan draft visi misi dan program sekolah tersebut kepada seluruh warga sekolah? Mungkin bisa diceritakan. Jujur, untuk draft visi misi itu belum saya komunikasikan kepada warga sekolah. Namun demikian, jauh sebelum lokakarya itu, saya sudah berdiskusi panjang lebar dengan kaitan dengan draft visi misi yang saya ajukan sebagai calon guru penggerak kepada kepala sekolah. Sudah saya sampaikan ke beliau. Untuk komunikasi dengan seluruh warga sekolah itu belum saya lakukan. Baik, jadi kalau untuk seluruh warga belum, tapi kalau untuk Bapak pimpinan kepala sekolah sudah. Luar biasa. Baik, yang ketiga Pak Saman, umpan balik apa yang diterima Pak Kepala ketika Pak Sahman menyampaikan draft visi misi tersebut? Apakah mendukung atau mungkin ada koreksi? Mungkin bisa diceritakan. Terima kasih. Beliau sangat mendukung apa yang menjadi visi misi saya. Salah satu contohnya ketika di dalam visi misi itu ada tentang berbasis lingkungan.
pada saat itu kan beliau ini baru mutasi ke SMP 2 Kuripan, Pak Irfan mutasi. Pada saat itu ada berapa lahan di sekolah ini kosong pada saat itu. Saya menyampaikan ide, pikiran saya, gagasan saya supaya lahan tersebut ditanami pohon pepaya, nangka, dan alhamdulillah sekarang sudah sudah mulai tumbuh. Masya Allah. Baik, terima kasih Mas Saman. Lanjut ke pertanyaan yang keempat, yaitu apa capaian baik yang Pak Sahman temukan saat mencoba mengimplementasikan visi, misi, dan program sekolah tersebut? Capaian baik yang saya dapatkan dan temukan ketika mencoba untuk mengimplementasikan visi, misi, dan program sekolah tersebut, memang sekolah memang harus mempunyai visi misi. Visi misi menjadi kompasnya, kemudian bagaimana kemudian diturunkan menjadi sebuah program. Capaian baik itu berapa program yang ada di visi misi tersebut bisa dilaksanakan, bisa berjalan dengan baik. Dan terakhir untuk poin ketiga, mungkin ada kendala ya yang mungkin dihadapi saat melakukan implementasi. Bisa diceritakan kendalanya? Memang ada beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya untuk mengimplementasikan visi misi tersebut. Yang pertama, tentu kendala yang pertama itu karena memang saya belum menyampaikan kepada seluruh warga sekolah. Itu salah satu kendala saya, karena memang kemarin karena pandemi Pak Arif, sehingga teman-teman memang terjadwal lah begitu, meskipun diberlakukan PTM di sekolah saya Pak Arif. Itu yang kendala, sehingga tidak bisa berkumpul secara dengan jumlah yang banyak lah begitu Pak Arif. Itu kendalanya, sehingga ya mau tidak mau ya insya Allah setelah pandemi ini, setelah PTM ini selesai, insya Allah saya akan melaksanakan hal tersebut. Itu kendala-kendala yang saya hadapi Pak Arif. Jadi memang pandemi ini memang menjadi kendala besar. Betul. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke poin yang keempat, yaitu rencana yang akan dilakukan oleh calon guru penggerak terkait praktek implementasi mengenai visi, misi, dan program sekolah yang berdampak pada murid. Baik, pertanyaan yang pertama, apa rencana atau strategi yang akan Pak Sahman lakukan setelah mendapatkan respon dari warga sekolah terkait dengan mengkomunikasikan visi, misi, dan program sekolah? Bisa diceritakan ya Sangat? Baik, seperti yang saya sampaikan tadi, saya belum menyampaikan visi, misi, dan program kepada warga sekolah. Namun demikian, ada beberapa strategi yang akan saya coba lakukan Pak Arif dalam mengkomunikasikan visi, misi tersebut. Tentu pertama saya akan menyampaikan dulu kepada Bapak Kepala Sekolah, dan memang sudah saya lakukan sebagai pemangku kepentingan di sekolah. Tentu tanpa izin beliau hal ini tidak bisa dilaksanakan. Apapun yang menjadi program kita sebagai seorang calon guru penggerak, kalau tidak ada full kebijakan dari pimpinan, itu tidak akan bisa berjalan. Itulah perlunya yang namanya kolaborasi di antara warga sekolah. Itu langkah-langkah yang saya lakukan pertama. Kemudian yang kedua, tentu nanti akan setelah diizinkan melakukan pertemuan terbatas dengan warga sekolah, guru, untuk menyampaikan visi, misi, dan program saya sebagai calon guru. Baik. Jadi strateginya adalah memang mohon izin dulu kepada pimpinan tertinggi, Bapak Kepala Sekolah, kemudian berkolaborasi dengan guru-guru yang melakukan tatap muka terbatas, dan terakhir adalah mencoba untuk membuat pertemuan terbatas untuk mensosialisasikan. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke poin refleksi terhadap proses pendampingan saat ini. Mana bagian akhir nih Pak Saman. Setelah melewati 4 bulan pendampingan, sudah nggak terasa atau enggak? Luar biasa membuat saya
semakin semangat dan semangat untuk menjadi pembelajar yang baik. Masa 4 bulan berarti kan sudah hampir pertengahan ya, sudah pertengahan jalan ini dari proses 9 bulan. Apa hal yang membuat Pak Sahman bangga ya sejauh ini menjalani program pendidikan guru penggerak? Yang pertama yang membuat saya bangga itu adalah pertama kaitan dengan pola pikir saya. Pola pikir. Ya, pola pikir saya bahwa ini memang pembelajaran yang baru. Ya. Ya, pembelajaran yang baru menurut saya, dan memang saya harus belajar dan belajar. Setelah saya mencoba untuk mendalami berapa modul, tiap-tiap modul itu sampai saat ini ada quote dari Tahadi itu yang menjadi pegangan saya, bahwa setiap orang menjadi guru, setiap tempat menjadi sekolah, dan banyak hal-hal baru yang saya dapatkan dari teman-teman guru penggerak ya, bagaimana saya harus mampu berkolaborasi dalam transformasi pendidikan, terutama khususnya di Lombok Barat, di komunitas sekolah, kemudian di Indonesia. Banyak hal-hal yang saya dapatkan dari teman-teman itu menjadi sehingga berubah mindset pemikiran saya. Itu Pak Arif, bahwa mengajar itu ya bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Betul. Masuk ke kelas, selesai. Selesai pelajaran, selesai. Bukan demikian. Tapi sepanjang proses pembelajaran itu memang guru itu sebenarnya belajar juga, Pak, memahami kebutuhan murid. Ya, dan sambil mengajar itu sambil belajar juga. Betul. Sehingga apa yang menjadi kebutuhan murid itu bisa tersampaikan. Memang selama mengikuti program ini, memang yang dihajarkan sebagai pemimpin pembelajaran, pemimpin kebutuhan murid itu saya sangat rasakan. Memang saya benar-benar semangat, Pak Arif, ya, karena sejatinya itu perubahan itu suatu keniscayaan, Pak Arif. Pendidikan guru penggerak ini adalah cara terbaik untuk berpartisipasi dalam melakukan transformasi pendidikan di Indonesia. Amin. Luar biasa sekali. Jadi alhamdulillah sudah berjalan prosesnya 4 bulan, sudah hampir pertengahan jalan dalam 9 bulan pendidikan guru penggerak. Mulai dari perubahan pola pikir kemudian terinspirasi oleh Ki Hajar Dewantara bahwa setiap orang adalah guru, setiap tempat adalah sekolah, jadinya kita bisa belajar dengan siapapun, dimanapun. Luar biasa. Kemudian perubahan mindset bahwa guru tidak hanya menggugurkan kewajiban mengajar, selesai masuk kelas, kasih materi, pulang, gitu kan? Tapi lebih dari itu, bahwa pendidikan adalah semangat untuk melakukan perubahan, yang dimana jika perubahan itu terus dilakukan, dampaknya untuk bangsa menjadi lebih baik, seperti itu. Luar biasa sekali. Amin. Saya juga mengaminkan ini, semoga menjadi doa kita bersama. Agar generasi penerus kita, termasuk kita sendiri juga terus belajar agar menjadi lebih baik lagi ke depannya. Baik, terima kasih. Pak Sahman, untuk yang kedua, sejauh ini apa pendampingan saat ini dan pendampingan yang sebelumnya ya, membantu mengimplementasikan dalam pembelajaran daring di LMS? Ya, sangat membantu, karena biar bagaimanapun, Pak Arif, seperti yang saya sampaikan tadi itu, setiap tempat itu adalah sekolah. Sehingga apa yang saya dapatkan di pembelajaran daring itu saya coba implementasikan di pembelajaran LMS. Oke, siap. Baik, sesuai pendampingan sebelumnya, bahwa permintaan dari CGP kan sekiranya pengajar praktek ya bisa mendampingi untuk aksi nyata di kelas ya, tapi saya pribadi mohon maaf sampai pendampingan ketiga ya, sampai pendampingan individu ketiga ini belum juga bisa belum juga bisa ikut turun langsung ke lapangan untuk mengikuti proses aksi nyatanya di kelas. Itu semoga kedepannya bisa, dan harus menjadi agenda saya pribadi, harus bisa mendampingi CGP untuk turun di kelas, ikut
menyaksikan aksi nyatanya gitu. Jadi mohon izin, mohon maaf karena sampai saat ini belum bisa karena kondisi nggih. Semoga bisa kita atur waktu yang nantinya pas. Baik Pak Saman, mungkin komunikasi saja Pak Saman. Ya. Kalaupun nanti saya nggak bisa, bisa di bagaimana ya? Saya bisa atur lagi jadwalnya biar pas ketemu gitu. Selain itu mungkin ada hal-hal yang perlu diperbaiki Pak dari saya sendiri selaku guru pengajar praktek ya selama mendampingi Pak Saman. Saya kira tidak ada Pak Irfan ya. Alhamdulillah komunikasi kita kan selama ini sudah berjalan dengan baik. Hanya yang Pak Irfan sampaikan tadi memang karena jadwal kita sangat padat sehingga mengatur waktu. Tapi kalau melihat dari jadwal materi yang ada di LMS itu pada saat coaching nantinya kan pendamping hadir itu dalam bentuk aksi nyata, sehingga untuk melihat seperti apa aksi nyata yang dilakukan oleh CGP. Itu Pak. Salah satu materi di pendidikan guru penggerak yang termasuk saya kagumi itu adalah teknik coaching itu, yang sampai sekarang juga belum belum bisa menerapkan secara langsung ke anak-anak. Jadi mungkin sekalian saya sambil belajar mengingat-ingat kembali, mempraktekkan kembali teknik coaching tersebut. Insya Allah semoga di materi berikutnya Insya Allah semoga bisa ketemu. Amin. Baik Pak Saman, terima kasih. Alhamdulillah untuk pendampingan hari ini sudah selesai. Saya pribadi mohon maaf apabila dalam membawakan sesi ini banyak kesalahan. Tetap semangat, alhamdulillah sudah setengah jalan. Semoga kedepannya semakin lancar lagi dan semua kita diberi kesehatan. Amin. Karena dengan kesehatan kita bisa melakukan tugas-tugas yang ditetapkan. Baik. Saya akhiri Pak Saman, mohon izin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.